wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan makalah dari kelompok 1 yang berjudul Teori Kognitif dari dosen pembimbing Ibu Nori Novitasari MPD dari kelas 3B non-regular, mahasiswi Institut Agama Islam Jambi. Perkenalkan, nama saya Anggraini. Nama saya Linda Yusmaini. Nama saya Siti Rahmawati. Nama saya Siti Rahmawati. Selamat menyaksikan. Definisi aspek perkembangan kognitif anak usia dini. Perkembangan anak nampak pada kemampuannya dalam menerima, mengolah, dan memahami informasi-informasi yang sampai kepadanya. Kemampuan kognitif berkaitan dengan perkembangan bahasa atau bahasa lisan maupun isyarat, seperti memahami kata, mengeluarkan apa yang dia pikirkan, kemampuan logis seperti memahami sebab akibat suatu kejadian. Piaget dalam Allen menyatakan bahwa perkembangan kognitif adalah proses interaksi yang berlangsung antara anak dan pandangan perseptual terhadap sebuah benda atau kejadian yang di suatu lingkungan. Menurut teori Jean Piaget bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui eksplorasi aktif terhadap lingkungannya. Menurut Piaget, 4 tahapan utama dari perkembangan terjadi mulai dari fase bayi dan berlanjut sampai usia akhir belasan. Tahap ini disebut sensori motorik, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Perkembangan kognitif anak usia dini adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu. Dapat juga dimaknai sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan karya yang dihargai dalam suatu kebudayaan. B. Tahap perkembangan AUT. Tahap sensori motor. Tahap sensori motor yaitu sejak lahir hingga sekitar 2 tahun dari masa bayi. Nah, adalah suatu periode di mana bayi dapat mengkoordinasikan input sensor dan kemampuan geraknya untuk membentuk skema perilaku yang memungkinkan bergerak dalam lingkungan dan mengetahui lingkungannya. Selama 2 tahun pertama juga dari bergerak dengan refleks serta pengetahuan yang sangat terbatas kepada pemecah masalah atau disebut dengan problem solver yang berencana dan telah belajar banyak tentang dirinya, tema dekatnya, dan benda serta kejadian dalam dunia sehari-hari. Drastisnya perkembangan kognitif bayi membuat Jean Piaget membagi periode sensori motor ke dalam 6 bagian. Nah, dari organisme yang refleksif menjadi organisme yang reflektif. Nah, yang pertama, perkembangan keterampilan memecahkan masalah. Bulan pertama bayi adalah tahap kegiatan refleks, yaitu suatu periode di mana perilaku bayi terbatas pada latihan refleks yaitu alami, menambahkan objek baru ke dalam skema reflektif dan mengantarkan refleks pada benda nyata. Yang selanjutnya, reaksi putaran pertama 1-4 bulan. Gerakan yang tidak diakibatkan oleh refleks pertama muncul pada usia 1-4 bulan saat bayi menemukan beragam respon atau disebut karena ada kesempatan yang dapat ia hasilkan dalam kontrol. Misalnya menghisap jempol, membuat suara mendengkur. Nah, itu merupakan contoh reaksi pengurangan pertama. Selalu berpusat pada tubuh bayi sendiri disebut pertama karena merupakan kebiasaan gerak pertama yang muncul dan disebut putaran karena kesenangan yang diakibatkannya merangsang pengulangan. Nah,
Yang kedua, reaksi putaran kedua usia 4-8 bulan. Antara usia 4-8 bulan, bayi menemukan bahwa ia dapat membuat sesuatu yang menarik pada suatu benda yang berada di luar tubuhnya. Misalnya membuat bebek karet berdecit dengan memencetnya. Menurut teori Piaget, pada usia 4-8 bulan, bayi tiba-tiba tertarik pada benda di luar tubuhnya. Hal ini menandakan bahwa ia mulai membedakan dirinya dari benda yang dapat dikontrolnya, yang berada di lingkungan sekitarnya. Teori Piaget mengemukakan bahwa reaksi putaran kedua bukan sepenuhnya respon yang dimaksud oleh anak, karena hasilnya yang menarik disebabkan adanya kesempatan bukan tujuan yang direncanakan anak. Yang ketiga, koordinasi skema yang kedua antara usia 8-12 bulan. Bayi mungkin akan mengangkat bantal dengan satu tangan dan menggunakan respon yang direncanakan bayi muncul antara usia 8-12 bulan, yaitu dalam tahap bayi mulai mengkoordinasikan dua atau lebih perilaku untuk mencapai benda sederhana. Contohnya, misalnya bayi mulai meletakkan mainan yang menarik di bawah bantal tangan lainnya untuk mengambil mainan tersebut. Perilaku mengangkat bantal bukan respon yang menyenangkan, bukan pula dihasilkan oleh adanya kesempatan. Tetapi ini adalah bagian yang lebih luas dari koordinasi skema. Dua respon terdahulu yang tidak berhubungan, yaitu mengangkat dan mengambil, terkoordinasi sebagai maksud dan tujuan akhir. Yang keempat, reaksi putaran yang ketiga 12-18 bulan. Antara usia 12-18 bulan, anak toddler mulai secara aktif bereksperimen dengan benda yang mencoba menemukan secara keseluruhan metode pemecah masalah yang baru atau menghasilkan kembali hasil yang menarik. Sebagai contoh, seorang bayi yang memencet bebek plastik untuk pertama kalinya akan berbunyi. Mungkin sekarang memutuskan untuk menjatuhkannya, menginjaknya, dan menekankannya dengan bantal untuk melihat apakah perbuatan seperti itu mempunyai akibat yang sama atau berbeda pada mainan tersebut. Mungkin dia belajar dari eksplorasi yang dilakukannya. Meskipun kemajuan baru dalam perkembangan kognitif ini mungkin kurang membuat orang tua bergairah, namun skema eksplorasi, trial and error, coba atau ralat yang disebut reaksi putaran ketiga menggambarkan keingintahuan seorang bayi yang bersifat aktif dan memiliki motivasi yang kuat untuk belajar tentang bagaimana sesuatu itu terjadi. Yang kelima, pemecahan masalah simbolis usia 18-24 bulan. Pencapaian terbesar dari tahap sensori motor muncul ketika anak toddler mulai menginternalisasi skema perilakunya untuk membentuk mental simbolis atau imajinasi. Untuk memberikan petunjuk perbuatan di masa mendatang, sekarang bayi dapat bereksperimen secara mental dan mungkin menunjukkan semacam insight, yaitu bagaimana memecahkan masalah. 2. Perkembangan imitasi atau peniruan. Piaget menemukan adanya adaptasi peniruan yang signifikasi atau bermakna, dan dia tertarik pada perkembangan adaptasi peniruan tersebut. Pengamatannya mengarahkannya pada keyakinan bahwa bayi tidak mampu meniru respon yang asli yang ditunjukkan oleh contoh hingga usia 8-12 bulan. Akan tetapi, skema peniruan bayi ini tidak akurat seperti yang dicontohkan. Peniruan yang akurat terhadap kejadian respon yang paling sederhana mungkin akan memerlukan ratusan contoh latihan sebelum bayi berusia 8-12 bulan. Menurut Piaget, peniruan yang tertunda yaitu kemampuan melakukan kembali perilaku yang telah lama dicontohkan. Pertama kali muncul pada usia 18-24 bulan. Piaget meyakini bahwa bayi yang lebih tua mampu melakukan peniruan yang tertunda karena mereka kini membangun mental simbolis atau imajinasi dari perilaku contoh yang tersimpan dalam memori dan dimunculkan kembali di waktu lain untuk memadu perilakunya tersebut. 3. Perkembangan ketetapan benda. Perkembangan ketetapan benda adalah suatu pemikiran bahwa benda tetap ada ketika benda tersebut tidak lagi dapat terlihat atau terdeteksi oleh indera lainnya.
Piaget dan ahli lainnya menemukan bahwa bayi berusia 4-8 bulan tidak akan mencari benda yang tersembunyi dari penglihatannya. Pada usia 4-8 bulan, bayi akan muncul kembali atau dalam ingatan mainan yang sebagian sisinya disembunyikan atau ditempatkan di bawah tutup transparan. Tetapi ia terus-menerus gagal mencari benda yang seluruhnya disembunyikan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Piaget bahwa dari sudut pandang bayi, benda yang hilang berarti sudah tidak ada lagi. Tanda yang lebih jelas dari munculnya konsep benda terlihat pada bayi usia 8-12 bulan. Akan tetapi konsep ketetapan benda masih jauh dari sempurna. 4. Evaluasi tahap sensori motor dari teori Piaget. Pencapaian intelektual anak selama periode sensori motor benar-benar terlihat. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, anak telah berkembang dan refleksif dan makhluk yang tidak bergerak kepada pemikir yang terencana, yang dapat bergerak sendiri, memecahkan masalah di kepalanya dan bahkan mengkomunikasikan kepada pemikirannya kepada temannya. Peniruan muncul lebih awal dari yang telah dikatakan Piaget. Dan bayi yang masih sangat muda mengetahui lebih banyak tentang benda daripada yang diperkirakan oleh orang dewasa padanya. Tahap praoperasional 2-7 tahun. Menurut Piaget, definisi yang paling terlihat dalam periode praoperasional adalah egosentrisme, yaitu kecenderungan melihat dunia dari sudut pandangnya sendiri dan kesulitan mengenali sudut pandang orang lain. Seringkali anak usia 3-4 tahun mengatakan bahwa orang lain akan melihat persis seperti apa yang dia lihat, sehingga gagal mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Akhirnya Piaget menyatakan bahwa egosentris anak terfokus pada cara berpikir yang muncul yang membuatnya hampir tidak mungkin membedakan sesuatu yang muncul dari realitas. Ketika anak memasuki tahap praoperasional, kita dapat melihat peningkatan yang drastis dalam penggunaan mental simbolnya atau kata-kata dan imajinasinya untuk menggambarkan benda, situasi, dan kejadian. Pada dasarnya, suatu simbol adalah sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain. Piaget membagi periode praoperasional menjadi 2 subtahap, yaitu periode prakonseptual dan periode institutif. Periode ini ditandai dengan munculnya sistem-sistem lambang seperti bahasa. Pada periode ini, anak mengembangkan kemampuan untuk menggambarkan secara mental suatu objek yang tidak dapat dilihat dengan suatu objek lain. Periode intuitif, menurut Piaget, pemikiran anak usia 4-7 tahun berkembang pesat secara bertahap ke arah konseptualitas. Dalam hal ini, seorang anak masih mengambil keputusan hanya dengan aturan-aturan intuitif yang masih mirip dengan tahap sensori motornya. D. Manfaat aspek kognitif. Nah, manfaat aspek kognitif ini mempunyai beberapa manfaat sebagian, yaitu yang pertama, memberikan wawasan dan imajinasi pada anak. Yang kedua, memberi rangsangan sensorik dan motorik otak anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang ketiga, untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan pada anak. Yang keempat, dapat mengekspresikan pikiran dan ide. Nah, yang kelima, dapat mengenali warna, dan yang terakhir, dapat memahami perbedaan rasa. Tokoh-tokoh aliran kognitif. Yang pertama, teori belajar kognitif developmental dari teori Piaget. Dalam teorinya, Piaget memandang bahwa proses berpikir sebagai aktivitas gradual dari fungsi intelektual dari konkret menuju abstrak. Piaget adalah ahli psikolog developmental karena penelitiannya mengenai tahap perkembangan pribadi serta perubahan umur yang mempengaruhi kemampuan belajar individu.
Pertumbuhan kapasitas mental memberikan kemampuan mental yang sebelumnya tidak ada. Pertumbuhan intelektual adalah tidak kuantitatif, melainkan kualitatif. Dengan kata lain, daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kualitatif. Jean Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu perkembangan ramah kognitif yang terjadi pada usia 0-2 tahun. Tahap ini diidentikan dengan kegiatan motorik dan persepsi yang masih sederhana. Yang kedua, tahap praoperasional, yakni perkembangan ramah kognitif yang terjadi pada usia 2-7 tahun. Tahap ini diidentikan dengan mulai digunakannya simbol atau bahasa, tanda dan telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Yang ketiga, tahap konkret operasional yang terjadi pada usia 7-11 tahun. Tahap ini dicirikan dengan anak sudah mulai menggunakan aturan yang jelas dan logis. Anak sudah tidak memusatkan diri pada karakteristik perseptual pasif. Yang keempat, tahap formal operasional, yakni perkembangan ramah kognitif yang terjadi pada usia 11-15 tahun. Ciri pokok tahap yang terakhir ini adalah sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir. 2. Jerome Bruner dengan discovery learning-nya. Bruner menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Bruner meyakini bahwa pembelajaran tersebut bisa muncul dalam 3 cara atau bentuk, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolis. Pembelajaran enaktif mengandung sebuah kesamaan dengan kecerdasan indrawi dalam teori Piaget. Pengetahuan enaktif adalah mempelajari suatu dengan memanipulasi objek, melakukan pengetahuan tersebut daripada hanya memahaminya. Anak-anak didik sangat mungkin paham bagaimana cara melakukan lompat tali atau melakukan kecakapan tersebut, namun tidak terlalu paham bagaimana menggambarkan aktivitas tersebut dalam kata-kata, bahkan ketika mereka harus menggambarkan dalam pikiran. Pembelajaran ikonik merupakan pembelajaran yang melalui gambaran. Dalam bentuk ini, anak-anak mempresentasikan pengetahuan melalui sebuah gambar dalam benak mereka. Anak-anak sangat mungkin mampu menciptakan gambaran tentang pohon mangga di kebun dalam benakan mereka, meskipun mereka masih kesulitan untuk menjelaskan dalam kata-kata. Pembelajaran simbolik ini merupakan pembelajaran yang dilakukan melalui representasi, pengalaman abstrak seperti bahasa, yang sama sekali tidak memiliki kesamaan fisik dengan pengalaman tersebut. Sebagaimana namanya, membutuhkan pengetahuan yang abstrak, dan karena simbolik, pembelajaran yang satu ini serupa dengan operasional formal dalam sebuah proses berpikir dalam teori Piaget. Jika dikorelasikan dengan aplikasi pembelajaran, discovery learning Bruner dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Belajar merupakan kecenderungan dalam diri manusia, yaitu curiosity atau keingintahuan untuk mengadakan petualangan pengalaman. 2. Belajar penemuan terjadi jika karena sifat mental manusia mengubah struktur yang ada. Sifat mental tersebut selalu mengalir untuk mengisi berbagai kemungkinan pengenalan. Kualitas belajar penemuan diwarnai modus imperatif, kesiapan dan kemampuan secara enaktif, ikonik, dan simbolik. Penerapan belajar penemuan hanya merupakan garis besar tujuan instruksional sebagai arah informatif. Kreatif metaforik dan kreatif conditioning yang bebas dan bertanggung jawab memungkinkan kemajuan. Teori belajar bermakna Ausubel.
Psikologi pendidikan yang diterapkan oleh Ausubel adalah bekerja untuk mencari hukum belajar yang bermakna. Berikut ini konsep belajar bermakna David Ausubel. Pengertian belajar bermakna menurut Ausubel ada dua jenis belajar. Satu, belajar bermakna atau meaningful learning, dan dua, belajar menghafal atau rote learning. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Sedangkan belajar menghafal adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau yang dibaca tanpa makna. Kesimpulan. Yang pertama, perkembangan kognitif adalah salah satu aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Perkembangan kognitif anak usia dini adalah suatu proses berpikir berupa kemampuan untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan sesuatu. Yang kedua, tahap perkembangan AUD diantaranya yaitu tahap sensori motor dan tahap operasional. Tahap sensori motor yaitu sejak lahir hingga sekitar 2 tahun dari masa bayi adalah suatu periode di mana bayi dapat mengkoordinasikan input sensor dan kemampuan geraknya untuk membentuk skema perilaku yang memungkinkannya bergerak dalam lingkungan dan mengetahui lingkungannya. Yang ketiga, manfaat dari aspek perkembangan kognitif antara lain memberi wawasan dan imajinasi pada anak, memberi rangsangan sensorik dan motorik, mencapai keberhasilan pendidikan, mengekspresikan ide dan pikiran, mengenali warna, dan memahami perbedaan rasa. Demikianlah presentasi makalah kami yang berjudul Teori Kognitif. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.